Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Hari ini akan diselenggarakan ujian tesis untuk Bapak Lukman Harun dengan tim penguji Bapak Dr. Muhammad Hanafi dan Bapak Dr. Dani Aryatmanto dan saya selaku penguji yang ketiga. Untuk ujian tesis Pak Lukman Harun ini nanti ada status lulus tidak lulus, tidak seperti SHPT nggih Pak Lukman. eh, untuk apa presentasinya nanti Pak Lukman diminta untuk mempresentasikan fokus pada tindak lanjut catatan seminar hasil penelitian tesis dari masing-masing tim penguji. Eh, Presentasi waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan saran-saran. Pak Lukman bisa share PPT-nya. Ya, Kemudian sebelum presentasi alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Monggo Bapak. ya, terima kasih. Saya mulai. Itu adalah share. Suaranya agak putus-putus itu, Pak. Oh, Tidak begitu tes, terdengar. tes. Ini agak Ya, oke. lumayan ya. Kita agak jauh dari. Jadi saya coba share, Pak. Filenya. Oh, ini kelihatan ya, Ya, Bapak Ibu. kelihatan. Oke, kelihatan Hmm, Mas Lukman. saya coba untuk yang tampilan muncul. Oh, dimaklumi ini Bapak Ibu laptop agak speknya agak. Jadi ada delay kalau operasikan. Dari sini keluar ya. Itu loading ya. Atau sambil menunggu tampilan tunggal, tidak apa-apa. Oke, Oh, Mas. saya, ya, ini saya coba untuk mulai dulu. Ini harusnya tampilan tunggal sih. Saya belum keluar ya. Saya klik. Di menu slideshow atas itu, Pak. Menu slideshow atas itu. Menu-menu Oh, ini. ada Ini ya. slideshow. Enggak tulisan yang slideshow itu. Dekat animation itu kan ada slideshow, Pak. Tutup. Itu ada home, insert, design, transition, animation, slideshow. Tutup ini tadi dia. Hah? Ketutup tampilan apa namanya? Oh, Zoom ini loh, tidak kelihatan. Ini slideshow. Oh, ini. Oh, ini. Slideshow. nggak ada. Ini Nggak ya bisa. ini. Ini Nggak sih harusnya. jalan ya. Ini. Harusnya itu. Ini harusnya jalan. Cuman dia masih loading nih, Pak. Oh, gitu. Iya. Bentar, Pak ya. Atau saya buka pakai ini ya, PowerPoint biasa kali Pak ya. Boleh Pak? Kalau mau lebih. Boleh, boleh. Iya, Silakan, Pak. iya. Silakan. Ini sudah selesai. Oke. Ya. Oke, ini saya mulai. Ini Bismillahirrahmanirrahim, menindaklanjuti revisi SHPT beberapa waktu yang lalu. Eh, ini adalah bisa saya sampaikan. Ini catatan revisi dari tim penguji beberapa waktu lalu. Ada sekitar 12 hal yang perlu
perbaiki. Jadi satu itu menunjukkan kebaruan dari penelitian ini dan kontribusinya, susunan penulisan dirapikan, literatur review atau belum hasil, tambahan kritis yang pada isu-isu AI atau machine learning, dan hasil dikonversi dalam bentuk grafik, landasan teori tulisan yang terlalu banyak, recording untuk melihat program MATLAB, rumusan masalah yang dari 65 menjadi 1, kemudian redaksional diorganisasi ulang, urutan penelitiannya dan sejauh mana kontribusi setiap algoritma atau kombinasi dalam tahapan penelitian ini, kemudian ada tambahan hasil simulasi usahakan lebih banyak, dan kata-kata lebih baiknya terukur, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang revisi 1 sudah saya perbaiki di dokumen tesis yang akan saya submit nanti. Yang kemarin saya submit itu memang masih belum banyak yang direvisi, tapi di pengumpulan akhir nanti sebelum final nanti saya akan sempurnakan semuanya. Jadi untuk yang satu kebaruan di sini adalah menggunakan gabungan hybrid neural network dan genetika dengan output duty cycle dalam istilah elektronik. Itu yang menurut saya dan yang saya pelajari dari beberapa jurnal itu hampir tidak ada yang mencari output duty cycle. Kebanyakan adalah power, dan juga untuk kasus efek bayangan itu jarang. Kebanyakan adalah yang uniform. Di sini disimulasikan yang off-grid pada semua software MATLAB atau software yang sejenis. Itu jadi untuk yang revisi 1 sudah saya ada revisi di dokumen tesis, jadi bisa dicek dokumen yang saya akan submit final. Yang kedua, susunan penulisan dirapikan. Ini sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan tesis di Kamikom, ini bisa dicek. Kemudian untuk yang literatur review ada kolom hasil. Sebenarnya kemarin itu sudah ada kolom hasil, cuman menurut saya itu salah type di kolom paling kanan, itu harusnya sudah merupakan kolom hasil ya. Karena di situ membandingkan hasil dari beberapa algoritma. Kemudian revisi 4 itu adalah tambahan analisa kritis pada pembahasan. Ya, saya akan tambahkan kalau tiba di akhir kompetisi saya, analisa kritis yang dimaksud adalah bahwa satu algoritma NN dan IA itu memiliki data output duty cycle yang lebih baik dari NN, karena nanti akan dilihat pada slide yang selanjutnya hasilnya itu mendekati algoritma PNO dibandingkan dengan algoritma NN ke PNO, karena yang di sini yang dijadikan patokan adalah output atau target output dari algoritma PNO. Kemudian analisa kritis selanjutnya adalah representasi data dan proses data itu dinormalisasi dulu sehingga coding di MATLAB berjalan dengan baik. Dalam konteks kevalitan hybrid, NN dan genetika itu dapat dilakukan di mana bobot dari algoritma atau variabel dari algoritma NN itu dilatih oleh genetika, sehingga dari variabel NN itu dimasukkan ke algoritma genetika, didapatkan output yang lebih baik perbandingannya jika dibandingkan dengan NN terhadap PNO atau part of NO. Yang keempat, hasil data output cycle yang dihasilkan itu memang menunjukkan kombinasi NN dan genetika itu lebih dekat ke PNO jika dibandingkan NN ke PNO. Nah, ini tadi usulan dari penguji sebelumnya untuk ditambahkan analisa kritis pada pembahasan. Kemudian yang kelima, kontribusi penelitian ini terhadap keilmuan machine learning adalah memadukan
dua algoritma NN dan genetika pada off-grid dengan input yang tidak seragam. Dalam hal ini ada iradiasi karena pengaruh bayar, di mana hasil dan simulasi tersebut memberikan hasil duty cycle yang paling mendekati output dari algoritma BNU pada modul yang di secara simulasi. Jadi ini adalah tambahan analisa kritis pada pembahasan yang sudah saya isi di dokumen tesis, nanti bisa dicek untuk penyerahan finalnya. Kemudian, nah ini adalah hasil yang dikonversi dalam bentuk visual gambar divisi 5. Ini saya coba mengurutkannya bahwa ini adalah data-data yang saya dapatkan. Jadi dengan input iradiasi dan suhu, itu duty cycle yang didapatkan dapat juga di sini. PNO dicoba sebanyak 40 kali, kemudian NN 40 kali, kemudian yang paling pojok sini duty cycle GA plus NN, di mana D itu didapat dari PNP plus PI, ada hasilnya. Nah, hasil-hasil duty cycle inilah yang di-compare NN ke PNO, kemudian GA plus NN ke PO. Jadi dasarnya tesis saya itu intinya adalah sebenarnya di sini, Bapak Ibu sekalian. Dari tabel ini, nah ini dalam bentuk gambar, kita melihat pergerakan duty cycle-nya antara PNO dan NN, kemudian genetik yang di dalamnya di situ ada variabel NN, makanya itu disebut dengan hybrid, sehingga secara visual pergerakannya seperti itu. Cenderung mengikuti PNO, tapi secara kalau dibedah lebih detail, itu algoritma NN plus GA lebih dekat kemiripannya kepada algoritma PNO. Kemudian ini landasan teori juga sudah dirubah kemarin dari nomor 5 menjadi nomor 1, yaitu seberapa besar tingkat improvement yang terjadi pada NDPT menggunakan N, kemudian improvement MPPT jika menggunakan NN dibandingkan dengan konvensional, dalam hal ini PNO, kemudian saja, kemudian bagaimana dengan baikan awan mempengaruhi MPPT, yang kelima, yang tadi nomor 1, apa saja metode-metode MPPT yang digunakan untuk mengatasi masalah. Jadi ini revisi dari yang SPT sebelumnya. Ini revisi ke-9 redaksional di reakomodasi ulang, terutama untuk penelitian dan sejauh mana kontribusi setiap algoritma dan kombinasi algoritma dalam tahap penelitian ini. Jadi adalah alur penelitiannya dari mulai kemudian studi literatur dan pengumpulan data, perancangan model simulasi pada MATLAB atau software sejenis menggunakan rancangan algoritma PNO, kemudian perancangan model simulasi MATLAB menggunakan algoritma NN, kemudian ada perancangan model simulasi pada MATLAB menggunakan hybrid NN dan genetika. Hybrid di sini yang dimaksud adalah variabel dari NN, output dari algoritma NN itu pada MATLAB itu yang digunakan untuk mengolah algoritma genetika. Ya, dari situ ada hasil dan pembahasan. Dari hasil pembahasan timbul kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini kontribusi masing-masing algoritma dan kombinasi algoritma dalam tesis ini adalah sedikit berikut. Satu, algoritma PNO salah satu algoritma yang paling umum digunakan karena sederhana dan simple, karena dia linear, tidak bisa non-linear. Kemudian algoritma PNO, daya output panel surya dipertubuasi atau dites dengan mengubah tegangan atau arus, perubahan daya dihasilkan dan diamati untuk menentukan arah perubahan selanjutnya. Jadi dia hanya macam mencoba dan mentes untuk mencari titik maksimal. Jadi prinsipnya seperti itu.
algoritma Peto, simpel dan sederhana. Kelebihannya karena kesederhanaan itu dan kecepatan respon. Tapi kekurangannya untuk yang kompleks seperti ada bayangan, kemudian kondisi cahaya yang cepat, ketidakpastian itu susah. Untuk yang kedua, algoritma neural network itu dia bisa kondisi yang kompleks antara masukan suhu, radiasi matahari, dan tegangan, dan keluarnya bisa berupa juga daya maksimum dalam sistem naik. Kemudian ANN ini data yang digunakan mencakup berbagai kondisi operasi dan faktor lingkungan, sehingga dia dapat menampung beberapa variabel dari penelitian. Kelebihannya itu dapat menemukan pola kompleks dalam data dan lebih adaptif terhadap perubahan kondisi. Tapi kekurangannya itu pelatihan dan penggunaan NN itu membutuhkan komputasi yang intensif dan data yang besar. Sedangkan yang ketiga, algoritma hybrid NN dan genetik itu atau menggabungkan elemen-elemen dari NN dan genetik untuk GPT. Pendekatannya memodelkan hubungan antara variabel input dan output, sedangkan genetika digunakan untuk mencari solusi optimal. Kelebihannya untuk NN dan genetik ini adalah untuk mengatasi masalah konvergensi yang dihadapi oleh NN dan kemampuan untuk menemukan solusi yang lebih baik melalui pendekatan genetika. Pendekatan genetika ini dapat menghasilkan model yang dapat menangani berbagai macam kondisi profesional dan lingkungan. Jadi hybrid NN dan genetika ini dapat mengakomodir kondisi-kondisi yang lebih kompleks dan data yang banyak, big data. Itu untuk revisi 9, nanti sudah saya masukkan juga nanti di dokumen tesis. Ini alur penelitian sama seperti kemarin, dimulai dari perancangan MPPTP PNO, ini lebih ke arah ke elektronik perancangannya. Kemudian ini perancangan untuk fotovoltaiknya, solar panelnya. Ini jadi fotovoltaik atau solar panelnya itu speknya adalah seperti ini di tabel ini, yang disimulasikan itu 5 modul. Di grafiknya hubungan antara iradiasi dan suhu voltase di bawah, itu yang sebelah kiri juga berhubungan juga di radiasi. Ini perancangan bus converter untuk rangkaian dalam elektronika untuk naik tegangan. Ini terkait dengan elektronika. Kemudian ini algoritma PNO tadi yang dimasukkan algoritma ini di software MATLAB. Nah ini NN, kalau NN ini rangkaian ini dibuat dulu. Biasanya banyak diskusi juga dengan orang elektro untuk diskusi perancangan ini, sehingga dapat dilihat di situ outputnya yang bisa kita masukkan 1000, 25, tergantung sesuai dengan yang saya simulasikan di tabel tadi. Ini saya capture contoh-contohnya di program. Dia ini dalam toolsnya itu sudah otomatis dia langsung memilih opsi ini NN ini. Nah, kalau genetika itu juga ada toolsnya, dia sudah ada tools di GA itu untuk mengeksekusinya. Tapi yang paling vital adalah kita harus memasukkan dulu identitasnya di tools itu, kemudian di option sebelah kanannya itu tinggal parameter sesuai yang diharapkan peneliti. Ini adalah coding Python untuk algoritma genetika. Jadi dengan kode, jadi ada beberapa alternatif untuk mengerjakan algoritma genetika itu dengan tools yang di MATLAB tadi,
atau melalui coding Python melalui Google Colab, sehingga bisa didapatkan uh, fungsi fitnessnya. Sesuai dengan fungsi fitnessnya, di ini persamaannya yang kuncinya adalah mencari persamaan ini yang didapat dari korelasi antara data-data itu, sehingga dalam hal ini saya mencari PNPP untuk algoritma genetikanya, di mana data PNPP itu diambil dari output PPPT neural network. Itu gambaran besarnya seperti itu. Ini adalah cara lebih jelas untuk tampilan di MATLAB. Ini kalau kita manggil fungsi fitnessnya seperti ini, variabelnya 1. Ini batasannya, ini akan terlihat objek functionnya di sini 2831, dan di option di sini itu tergantung nanti user untuk mencari parameter-parameter default atau sesuai dengan pilihan yang dikehendaki. Ini adalah capture dari running yang menggunakan Python, sama saja fungsinya. Nah, ini hasil simulasi untuk PPT duty cycle PNO. Ini dalam bentuk ada 40 input, 1050, 900 sampai 40 cobaan, dan dihasilkan duty cycle-nya. Duty cycle ini muncul dari software MATLAB itu. Di perancangan itu kalau kita masukkan tadi 2 angka itu, tadi akan otomatis muncul cycle ini. Itu kemudian ini NN juga dia otomatis masukkan data radiasi dan suhu, dan akan muncul di cycle-nya seperti yang di samping, dengan mekanisme atau prosedur yang sudah otomatis, tapi juga terotomatis di sini kita juga harus memilih aturan yang dikehendaki di proses lain 70%, beda sini. Ini contoh gambar iradiasi hasil dari output di MATLAB yang hubungannya antara arus, suhu, dan daya. Ini kalau ini, sedangkan ini akhir adalah PPT NN plus GA, di mana fungsi dari algoritma identifikasi ini memasukkan data duty cycle, memasukkan data dari voltase dari MPPT-NN itu digunakan genetika untuk mencari voltase maksimal power. Nah, ketemu angka itu yang dioperasikan matematis supaya ketemu duty cycle GA. Dan itulah yang dimaksud dengan hybrid dari penelitian ini, menggunakan variabel dari output MPPT-NN untuk digunakan di algoritma genetika. Seperti itu. Nah, ini hasilnya di sini ada ditulis di duty cycle itu sebenarnya ada rumusnya, yaitu FMP dan bagi FI. Nah, FMP itu yang dicari di algoritma genetika ini, kemudian dibagi FI yang merupakan output dari MPPT NN. Situlah hubungan hybrid. Sehingga dihasilkan angka ini dengan secara sederhana, mensederhanakan permasalahan kasus ini. Itu di compare antara PNO, NN, dan gabungan hybrid ini terjadi improvement sebesar 1,52%, dan ini dalam bentuk grafik. Itu kesimpulan sama seperti kemarin. Di satu, TV dapat menghasilkan daya umum dengan variasi iradiasi dan temperatur baik statis maupun dinamis. Algoritma PNO, NN, dan hybrid dapat bekerja dengan baik sebagai kontrol MPPT terhadap perubahan iradiasi, yaitu tadi yang saya coba untuk berbagai macam iradiasi tidak seragam dan temperatur juga tidak seragam. Dari situ ada operasi daya yang berada di atas 40%. Kemudian
rangkaian NN bisa bekerja seperti PNO dalam development output. Namun kelebihan NN dapat belajar dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan cepat, lebih akurat, buatnya lebih efisien dan adaptif dibandingkan dengan teknik kontrol konvensional PNO. Untuk yang kelebihan DPT hybrid NN plus kinetik itu dapat menemukan solusi optimal dengan waktu yang lebih cepat daripada NN. Itu dapat dilihat di terutama di Python itu begitu saya eksekusi run di bawah 1 detik dia sudah bisa menghasilkan output hasil FMP. Jadi kelebihan itu juga akurat dan lebih menampung variabel-variabel yang lebih kompleks dibandingkan dengan NN atau Bento. Tapi kelemahannya hybrid ini banyak waktu dan sumber daya dalam proses pelatihan, optimasi, sehingga biayanya itu bisa lebih tinggi daripada yang ini saran ya kedepannya variasi parameter lebih diperbanyak, kemudian seperti lingkungan, kelembapan, atau pengaruh arus itu bisa dilibatkan lagi di situ. Yang kedua, bisa juga digabungkan dengan beberapa algoritma lain seperti column optimization, PSO itu digabung-gabungkan yang bisa diharapkan menjadi algoritma baru yang lebih cepat, lebih stabil, dan bisa menampung yang lebih kompleks. Sarannya juga dataset harus banyak ditambah lagi, meningkatkan akurasi. Yang keempat, kemudian ini juga bisa dites nanti untuk pada industri pembuatan NDPT. Yang kelima, dan analisis hasil kemudian NDPT setelah kemudian dapat membantu mengevaluasi efisiensi sistem NDPT dan menentukan apakah sistem NDPT tersebut dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi pembangkit. Itu sarannya tadi, dan ini dapat misalkan biasa ya. Terima kasih Ian, dan terima kasih Prof. Emma, Pak Dhani, dan Pak pembimbingannya. Ya. Terima kasih Pak Lukman Harun atas paparan tindak lanjut dari catatan SAPT. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan arahan-arahan. Kita mulai dari Pak Dr. Hanafi. Makasih Prof. Emma. Tulisannya bagus, risetnya juga sudah komplit nih menurut saya. Dan saya sudah ketemu ini yang kedua. Kalau nggak salah ya Mas ya? Iya, iya. Betul Pak. Ya, betul. Oke, sehingga dari itu saya cuma memberikan aja sih saran-saran perbaikan saja. Ya. Yang pertama di abstrak Mas. Abstrak itu ya, ya. Abstrak itu harus memuat beberapa hal ya, yang abstrak yang baik itu. Yang pertama itu masalah ya, latar belakang masalah diungkap. Latar belakang masalah di sini adalah latar belakang yang sudah teknik banget ya, sudah teknikal gitu ya. Isunya apa gitu di situ. Terus yang kedua ini nggak usah panjang-panjang juga, paling berapa sih? Empat kalimat boleh lah, itu udah panjang banget ya untuk masalah ya. Terus nanti kira-kira konsep solusinya seperti apa yang ditawarkan kita itu. Nah, dalam sisi ini kita boleh mengungkap beberapa yang sudah dilakukan sehingga kita menawarkan satu solusi ya. Yang kedua, yang penting harus termuat di situ. Yang ketiga itu kita harus menyampaikan hasil eksperimen kita ya. Hasil eksperimen kita. Ini harus dalam bentuk kuantitatif, bukan narasi saja. Bahwa hasil eksperimen saya lebih bagus, nggak boleh.
Ya, Eksperimen model yang saya bangun dengan model kombinasi X dan Y menghasilkan ya, 97% lebih baik 2% dari penelitian sebelumnya. Nah, ini jelas sekali gitu ya. ya, Ya, jadi nggak boleh kita itu sifatnya naratif gitu ya. ya, Nah, kalau sudah di situ ya sudah. Ya. ya. Terus keyword ini juga penting. Ini seperti MATLAB nggak usah disebutkan juga, Hmm, nggak terlalu penting ya. Itu ya, hanya alat. Tapi alat. sampaikan tadi isu, disampaikan isunya apa, keywordnya ambil satu saja. Metodenya pakai apa? Kalau kombinasi sebutkan satu-satu gitu ya. Gitu ya. Itu yang nggak penting ya nggak usah di situ. Ya, Terus yang lain apa ya? Ini tulisan sudah komplit sih menurut saya. Dari sisi halaman, literatur juga sudah komplit. Yang ini Mas, beberapa tulisan masih nganu ini, naskahnya itu masih perlu dibenahi. Misalkan di halaman 26 ya, itu ya, tulisan antara gambar dan captionnya itu masih pisah halaman. Itu tolong ya, ya, digeser aja, taruh di bawah sendiri. Atau kalau dihemat, jadikan satu halaman di atasnya. Tapi antara keterangan dan gambar jangan pernah pisah. Atau ya, tabel ya. ya, Itu. Terus yang penggunaan istilah-istilah diupayakan yang konsisten ya. Kalau kita pakai artificial neural network ya itu aja yang dipakai. Nanti hmm, kalau ada jaringan saraf berlian ya hindari saja. Ya. Kalau mau dipakai semuanya ya pakai atau. Nah, supaya tulisan kita itu bisa dipahami banyak orang dengan mudah. Nah, ini masih tadi ada yang masih tidak konsisten. Satunya ya, pakai ANN, satunya pakai jaringan saraf tiruan gitu ya. ya, Ya, ya. Pakai salah satu saja yang dianggap itu paling gampang dipahami orang. Kalau kita tulisannya Indonesia boleh pakai jaringan saraf tiruan. Kalau mau ya, pakai ANN ya ANN terus gitu aja. ya, Terus dari sisi kesimpulan, bolehkah kesimpulan itu banyak? Nah, hmm, kesimpulan itu malah yang bagus itu fokus aja sama apa sih yang akan kita selesaikan itu. Ya, ya, boleh banyak enggak? Ya, kalau banyak bertele-tele malah enggak berbobot itu Mas sebenarnya. ya, 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 jadi kalau isunya itu apa sih yang pengen kita selesaikan sudah to the point aja. Ya, ya, jadi kesimpulannya ya, sampaikan berdasarkan dari rumusan-rumusan yang sudah ditampilkan di halaman 1. Tujuannya ya, apa, salahnya ya, apa, gitu ya. ya, Terus saran. Nah, saran. Nulis saran itu bisa banyak dan bisa jauh nggak nyambung. Tapi saran itu, tapi yang saran yang bagus itu ya berdasarkan saran yang memang benar-benar dekat dengan masalah tadi. Ya, jadi ya, dekat ya. Boleh kadang kita itu memberikan saran ya, kan ya. Misalkan gini, eh, saran penelitian ke depan menggunakan software X. Sementara kita sarannya lebih ke masalahnya itu apa, hasilnya apa, kelemahannya apa. Ya, ya, ya. ya Mas ya. Oke, Jadi ya, kelemahannya apa ini enggak singgah saran. ya, Misalkan sepele aja contohnya misalkan eh, di sana eh, ada isu kekurangan data. Ya sudah kemungkinan nanti akan menghasilkan performa lebih baik jika menggunakan data yang lebih banyak misalkan. Ya udah ya, itu aja gitu ya. Nah, hmm, kalau nanti kita mau sekarang pakai MATLAB, besok pakai Python, ini malah malah nggak nyambung. Ya, ya, oke, nyambung sih tapi jauh gitu ya. ini, Ini dari saya begitu saja ya Mas, karena saya udah ketemu 2 kali, ya, dua ya, kali ya, ini dan tulisannya cukup komplit. ya, Saya pikir begitu saja dari saya. Iya, ya. Prof. Izin nggak banyak yang saya sampaikan, tapi hanya melihat naskah-naskah untuk perbaikan saja. Katan, Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Hanafi. Ada 5 catatan ya Pak Lukman pada Ya, bagian pertama harus memuat 3 poin penting, yakni latar belakang masalah yang sifatnya sudah sangat teknis,
kisaran 4 kalimat, kemudian konsep solusi yang ditawarkan oleh Pak Lukman dalam penelitian, kemudian Ya, yang kedua adalah hasil eksperimen yang sifatnya itu sudah kuantitatif bukan naratif. ya, Kemudian yang kedua masih terdapat beberapa gambar dan caption yang bisa halaman. ya, Kemudian yang ketiga ditolong dikonsistenkan dalam penggunaan istilah ya, yang tepat. Nah, kesimpulan itu difokuskan pada permasalahan yang akan diselesaikan yang sudah tertuang di rumusan masalah. ya, Yang kelima, nah, saran harus dekat dan relevan dengan permasalahan yang diselesaikan pada penelitian ini. Alangkah baiknya dikaitkan dengan kelebihan dan kelemahan berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan Pak Lukman. ya. Yang berikutnya kita akan minta arahan-arahan dari Pak Dr. Dani. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Prof. Emma. Ya, selamat pagi Pak Lukman. Lagi Pak Dani. Oke, kalau saya baru baca ini yang Iya, dibuat iya, oleh Pak Lukman ini. Kita baru ketemu iya, ya sekarang ya. iya, iya. Itu Ya, juga belum Pak Dani, belum lengkap kan, jadi makanya yang presentasi ini sudah lengkap. Ya, nanti direvisi lagi. oke, baik. Beberapa yang coba saya cermati di latar belakang masalah dulu. Ini eh, kalau saran dari saya sih di latar belakang itu tidak perlu banyak visualisasi gambar ya, karena bicara latar belakang kan biasanya poin-poin yang memang menjadi latar belakang dari penelitian ini, tapi tidak terlalu detail seperti kita membahas pada sisi teorinya. Hmm. Tapi kalau saya lihat kan di bab satu udah banyak gambar itu dari mulai gambar satu satu, gambar satu dua, satu tiga gitu. Ya, Kalau saran saya sih sebaiknya hal-hal yang terkait dengan bentuknya seperti teori, kemudian definisi ataupun pembahasan yang sifatnya fundamental teori gitu, itu lebih baik di dipindah ke bab 2 Pak. ya, Ya, untuk itu gitu. Eh, dan terkait dengan misalnya bicara di gambar satu-satu misalnya terkait dengan MPP itu sendiri gitu. Ya, sebaiknya juga lebih baiknya sih ditaruh di bab kedua gitu. baik. Bicara teori itu gitu. Sehingga bab satunya itu bisa fokus pada apa yang melatar belakangi penelitiannya Pak Lukman ini gitu. Ya, Itu ya, yang pertama terkait dengan itu. Kemudian yang kedua, kalau saya baca di sisi pembahasan latar belakang ini kan mungkin ini ya terkait dengan MPPT ini ya, ya, ya. itu ini memaksimalkan dayanya itu ya, Iya, eh, mencari titik optimum dari tim mencari titik Korea, optimum gitu dari daya sih, dari dari daya daya yang ada. penelitian. Kalau terkait dengan GMPPT-nya ini terkait untuk apanya, Pak? Kan ada Ya, MPPT dan ada GMPPT gitu. ya, kalau GMPPT itu dia lebih ke arah yang global, Pak. Jadi dalam kurva itu biasanya ada elektronik, ada beberapa titik optimum sih ya, sebutkan oleh beberapa. Itu dari ilmu itu akan dicari titik GMP-nya yang global. Sebenarnya sama aja sih Pak antara GMPP dan PPT. Cuman kalau GMPP itu lebih menitik beratkan kalau itu sudah hasil yang paling maksimal lah, yang paling umum. Ya, karena Kayak ada eh, kalau dilihat dari teori yang di halaman 24 itu yang ditulis oleh Pak Lukman itu ada dua dua apa? istilah, eh eh, ya dua istilah. PTT sebisa mungkin haruslah stabil. Ya, MPPT itu terkait dengan kestabilan titiknya, GMPTT itu terkait dengan mencari titiknya, begitukah? Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi NPPT itu memang poinnya dua hal itu sih sama-sama dari titik optimum sih. Tapi pada global itu sepanjang sekolahkan saya itu
final dari pencarian MPPT itu. Jadi, Jadi yang dicari EMPTT-nya dulu, baru mencari GMPTT ya, atau gimana? ya betul seperti itu. Jadi mencari MPPT itu, baru nanti akan terlihat itu globalnya yang mana paling yang paling baik dari Yang dia. paling Ya, baik ya dari ya. sisi globalnya ya. Betul. Oke, berapa penelitian yang sudah terkait tentang ini, Pak, di latar belakang ini? Kalau saya baca itu, Di latar eh, belakang yang ditulis di latar belakang ya? oh di latar belakang ya, di latar belakang itu ada 6 Pak. Di latar belakang. Iya. Oke, penjelasan yang titik yang benar pertanyaan tentang awan sebagai. Tapi di dalam prosesnya itu, di sini kan ada nih penelitian terkait dengan dynamic response improvement of hybrid system by implementing ANGA for fast variation of photovoltaic irradiation Hmm, for wind turbine. hmm. Apa ini perbedaannya Pak dengan penelitiannya Pak Lukman yang dari Maziar Izzat Baks? Iya. Kalau itu dia mengimplementasikannya pada di turbin Pak. Oh, jadi Ya, objeknya berbeda ya? objeknya berbeda, tapi dia kan dari mengkonversikan tenaga matahari dia kan, cuman outputnya berupa pemakaian kan turbin itu, turbin Oke, itu. masih pada sisi foto Oh, fotovoltaik juga ya, sama ya, cuman dia lebih ke turbinnya. iya. Review on MPTT teknik ini ada berapa teknik yang sudah Bapak cermati, Pak Lukman cermati? Kan ini ada review ya. Hmm. Selama saya belajar itu ada banyak sih Pak, ada beberapa penelitian itu. Seingat saya lebih dari lima. Karena dia Tapi ada yang yang terkait dengan MPPT sendiri itu tidak tidak ada yang similar dengan penelitiannya Pak Lukman. oh nggak ada ya, tahu tahu saya nggak ada sih Pak. Ya, karena saya Iya. lihat di sini Hmm. kan masih ya ada yang terkait review on dan sebagainya gitu. Iya, Artinya iya, kan penelitian yang sisi penerapan ANN dan GA ini kan masih ya masih belum ada yang mengungkap kan gitu. betul. Ada, cuman dari sisi yang berbeda ya. Berbeda ya. Nah, Iya. yang dibilang ada dari sisi yang berbeda itu yang penelitiannya siapa? Ada itu yang Pak Wibisono, itu Pak orang Telkomites. Nggak ditulis nggak di dalam latar belakangnya Pak Man? Ya Artinya ada sih. ada Hmm. artinya ada satu research Hmm. yang memang sama-sama berfokus pada MPPT begitu. Dan itu diulas oleh Pak Lukman dengan detail gitu. Apa pencapaiannya, kemudian eksperimental resultnya seperti apa begitu. Kemudian juga output yang dihasilkan seperti apa begitu. Yang dan diceritakan juga keperbedaannya di sisi mana antara penelitiannya Pak Lukman dengan penelitian yang tadi disebutkan gitu. Karena di latar belakang yang saya baca itu hanya potongan-potongan judul dan Hmm. siapa autornya begitu. Oke. Nah, yang kurang di sini itu tidak ada ulasan yang lebih komprehensif Hmm. terkait dengan sisi research yang sudah pernah dilakukan oleh orang yang berbeda. Ya, ataupun misalkan ya terkait dengan penerapan INNGA for fast variation of photovoltaic irradiation and FLC for wind turbine. Ya akan bagus sebetulnya lebih diulas begitu, tidak hanya sekedar judul, Hmm. autor, judul, autor, judul, autor. Hmm. Eh, makanya saran saya tadi ya kayak seperti teori-teori itu pindahkan saja ke bab
bab 2 misalkan Kedua tentang ya. IA, ya tentang genetik algorithm, kemudian tentang ANN gitu. Itu kan harusnya kan baiknya kan dibahas di teori kan gitu. Iya. Di latar Ya. belakang itu sebaiknya mengungkap Hmm. apa yang melatar belakangi yang nantinya juga bisa diulas dari eh, Hmm. autor-autor yang sudah pernah melakukan penelitian, baik itu terkait dengan objek penelitian yang mungkin sekarang dilakukan oleh Pak Lukman, Iya. ataupun yang mungkin setidaknya similar, kayak misalnya Maziar Isakbak ini kan dia terkait dengan penerapan AENGA Hmm. gitu. Dan juga terkait dengan fotovoltaik dalam proses irrigationnya, hanya dia berkaitan dengan objek turbin kan gitu. Iya. Nah, kan akan sayang kalau bahasan latar belakang itu hanya judul, autor gitu. Iya. Nah, itu silakan di, di, Di dilengkap di apa revise lagi, ditambahkan ya. 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 dibahas, lebih membahas pada sisi itu. Iya. Kalau di sisi pembahasan di sini memang ada beberapa kayak misalkan kamar zaman ini kan memaparkan mengenai pencarian titik maksimum EPT menggunakan algoritma genetik pada masalah yang tertutupi bayangan awan sebagian. Tapi kan kenapa nggak dibahas ininya gitu? Apa Hmm. capaian risetnya sampai mana? Kemudian metode yang Hmm. dipakai selain genetik apa? Misalnya kalau tadi kan Pak Lukman kan membahas tentang D equal to V apa tadi untuk Ya. mencari Ya. Ya. daya itu kan. Ya. Betul. Nah, Ya, kalau boleh. di Hmm. kamar zaman itu dia eh, algoritma genetiknya untuk mendapatkan nilai optimal apa, Pak? Seingat saya dia membandingkan ini Pak, komparasi mean square Ya, MSE. maksudnya eh, algoritma genetik yang digunakan oleh kamar zaman itu dia untuk mendapatkan nilai optimal apa? Kalau tadi kan kalau Pak Lukman kan terkait dengan nilai VMP kan kalau nggak salah. ya NMP, VMM apa VMPI ya atau apa tadi? FMP, FMP Ah ya, 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 VMP kalau nggak salah, ya, VMP. FMP, Nah, ya, itu kan untuk mendapatkan nilai optimal VMP itu. ya, ya. Ah, nah, kalau di kamar zaman dia mendapatkan nilai optimal apa? Ya power Pak, P Pak, P ya, 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 untuk power, dapatkan nilai P. Nah, ya. itu yang seharusnya dibahas dengan detail gitu Hmm. di dalam prosesnya. Jadi ada kalau dalam bahasan ini kan disebut dengan related works gitu. Jadi penelitian yang sejenis. Nah, di dalam pembahasan itu jangan hanya sekedar membahas umum saja gitu. Tapi bahas tiga hal pokoknya antara lain ada metode yang dia pakai apa. Oh, udah Ya. disebutkan algoritma genetik misalnya. Kemudian yang kedua eksperimental resultnya seperti apa. Oh, dia mengoptimalkan nilai P misalnya tadi yang seperti Ya. di Pak Lukman sebutkan. Terus eksperimental resultnya seperti apa gitu. Oh, resultnya seperti ini gitu. Nilai P maksimum pada apa misalnya. Kemudian ada satu terakhir itu terkait dengan pemaparan hasilnya dia seperti apa dan Hmm. eh, ini masih ada kayak penutup gitu dari Pak Lukman. Penelitian ini Hmm. masih bisa dikembangkan pada sisi yang lain misalnya dan sebagainya gitu. Iya. Nah, itu yang lebih lebih poin yang penting sebenarnya kalau bisa dijelaskan tentang result-result dan eksperimental yang dilakukan gitu. Iya. Oke. Oke. Ya. Kalau dari sisi ANN sendiri ya dalam prosesnya ya apa yang membedakan ANN dengan GA sendiri, Pak Lukman? Iya, kalau ANN itu kan dia sistemnya pembobotan. Jadi Pembobotan. ya pembobotan dari beberapa layer di sistem secara manusia kan juga eh, dari inputan itu diolah menjadi hidden layer Hmm. outputnya itu yang kita cari. Secara garis besar seperti itu sih Pak kalau ANN. Jadi dia sistem pembobotan. Dalam ANN itu dia menentukan layer nggak, Pak Lukman? Iya, di Ya. dalam layer itu layer itu kan bisa
berlapis-lapis kan, Oke. semakin banyak Di layernya. di tempatnya Pak Lukman ini menggunakan berapa layer? Satu layer, Pak. Kenapa kok hanya satu layer saja, Pak? Ya, itu saya ngikuti dari tools yang di web, dan juga kompleksitas dan saya memang masih belum terlalu kompleks, juga saya memutuskan cukup di layer aja. Kan ada terkait dengan perseptron, kemudian ada terkait dengan ya ada hidden layer, kemudian ada berapa layer yang perlu dipilih gitu kan, atau yang perlu disusun gitu. Ada yang menggunakan satu layer, ada dua layer gitu. Nah, penentuan satu layer itu tuh ya seharusnya ada reasonnya Pak di balik itu Pak. Ya ada ulasan kenapa kok saya hanya butuh satu layer. Apakah terkait dengan time consumption-nya kah? Oh, kalau saya terlalu banyak layer, waktu prosesnya akan menjadi lama misalnya. Hmm. Ya kan? eh Dampak antara satu layer dengan dua layer itu kan sebetulnya juga ada ininya juga Pak Lukman kan ada berdampak juga pada eksperimental resultnya gitu. Iya, Nah, jadi harapannya sih ada reasonnya kayak ada gitu. ada reasonnya bukan karena oh saya lihat di MATLAB itu hanya aja itu nanti bukan Iya, iya. bukan Ya, bicara betul. research gitu. Nah, itu yang perlu dicermati karena di sini saya lihat terkait dengan layer itu sendiri nggak dibahas gitu. Ya. Dan di sisi apa presentasinya pun tadi nggak membahas itu gitu. Iya, tadi ada sempat saya highlight aja sih, ya. Hanya di Ya, highlight tapi tidak ya, membahas secara detail ya, kenapa dipilih hanya satu layer gitu. Itu perlu disampaikan. ya, ya. Oke. Nah, kemudian kalau terkait dengan apa ya PNO terkait dengan algoritma ini apa kan ini dibilangnya algoritma ya, algoritma PNO kan begitu. Iya, Ah, nah, tapi secara teori yang terkait dengan pembahasan tentang algoritma PNO itu sepertinya kok nggak dibahas gitu Pak Lukman. Kalau hmm. saya lihat dari daftar isinya saja tak ada, tak ada, tak Oke, ada oke, Pak. Bang. Ya, ya. Jadi ke ini keselip lidah ini. Tak nggak ada gitu terkait dengan PNO, ya. algoritma ya yang Ya, dimaksud dengan algoritma PNO. Nah, sewajarnya teori itu juga perlu diulas begitu Pak. Jadi tidak hanya di bab 3 tiba-tiba membahas metode penerapan MPT dengan menggunakan metode PNO, sedangkan teorinya itu tidak disampaikan gitu. oh, iya. Iya, kan Harusnya harusnya kan ada atau ulasan iya, terkait dengan teori iya, itu dulu gitu. iya, Sehingga nanti menyambung dengan bab tiganya iya. Ya, itu. Dan saran saya kalau bisa sih gambar itu jangan di screenshot karena kalau di screenshot nanti kelihatan ngeblur gitu hmm. di dalam Ya, apa jadi ketika masuk di tesis itu jadi nggak kurang ya. bagus kelihatannya gitu. Ya, gimana caranya misalnya ini di ini kan. Resolusinya Coba lebih, di iya. terakhir di apa PowerPoint-nya Pak Lukman yang terkait dengan grafik tadi Pak Lukman ditampilkan begitu. Yang grafik yang Iya, Pak. apa ya tadi ya? Ah, Iya, ini aja lah ya kan. Nah, di atas itu kan ada chart title Pak Lukman. iya, oh iya, Saya ya, nggak ya, tahu sorry. apakah di tesis itu saya nggak kalau nyari kan terlalu panjang tuh. Iya, 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 iya. Saran saya ya chart title itu diberikan judul Iya, gitu. iya, iya. Oh, Ya, ini betul, grafik Pak. apa? Kemudian 0,01, 02 sebelah kiri itu Iya. nilai apa sih gitu. Ah, kalau menurut Pak Lukman 0, 0,1, 0,2 itu nilai apa Pak Lukman? Ini nilai duty cycle, Pak.
Berarti kan Ya, harusnya ada title X itu yang ke atas misalnya tulisan ya, recycle kan begitu ya. ya, ya di Supaya bawahnya. informasinya itu ke orang yang baca itu jelas gitu. Oh, 0,0, 0,1, 0,2 ini duty cycle-nya. Kemudian 1, 3, 5, 7, 9 sampai dengan 39 ini apa, Pak? Ini voltasenya, Pak. Jadi Voltase. bisa ditulis di bawahnya voltase begitu. Ya. Sehingga nanti apa bisa lebih informatif untuk orang ketika membaca tesisnya Pak Lukman. Nah, terkait dengan MSE, ini kan evaluasinya, Pak ya. Iya, iya, betul, Pak. Ya, untuk NN kali atau plus ini, Pak ya? Atau NN berbanding dengan PNO gitu. Maksud Pak Lukman apa? Oh ya, maksud saya itu ini Pak, ini kan komparasi duty cycle Pak ya, kan Ya, ada tiga ini kan, oke. jadi yang targetnya itu kan duty cycle PNO ini, Ya, bagaimana yang dua algoritma ini yang paling dekat dengan hasil duty cycle PNO ini. Nah itu oke. dibandingkan Pak, selisih yang di bawah ini duty cycle PNO dengan selisih cycle NN itu didapatkan 1,93% ini selisih targetnya Pak. Kan itu kan Nah, ada selisih kan antara target duty cycle. ya, Nah, nah itu ya. nah, Mungkin dirumuskan ya. Hmm. cara displaynya yang perlu dibenahi, Pak Lukman. Oh iya. Ya, jadi misalnya MSE ini evaluasi terkait dengan NN dan PE, NN dan PO ya, NN Iya, dengan NN PO tanpa GE, sampai JE betul. ya kan? Karena tertulisnya kan NN kali gitu. Oh iya Pak. Harusnya kan plus ya, Oh NN iya ini plus salah. Typo Pak. PNO Sorry sorry. kan, harusnya kan plus PNO Iya gitu. iya iya iya. Artinya menghitung nilai MSE terkait dengan NNN plus Iya. P- Plus harusnya PNO. plus Pak. Iya iya. Terus yang sebelahnya ya harusnya kan MSE NN plus GE. Oh Lah iya. saya juga bingung ini dibanding dengan PNU-nya atau Ya plus ini. PNO. Nah itu juga Ya. Jadi maksudnya ini mungkin masalah typo memang masalah ya SOP. Jadi ini perlu diperbaiki ya. Betul. perlu diperbaiki. Iya. Kemudian yang dimaksud dengan improvement di situ itu apakah dari 0,019 dikurangi 0,04 atau bagaimana kan juga secara proses saya nggak tahu mungkin di tabel di tesisnya dijelaskan ya karena ini Ya. kan PowerPoint gitu. Ya. Tapi secara proses sebaiknya sih nanti kalau di tabelnya rumus nggak perlu disebutkan lagi dalam Hmm. tabel gitu. Tapi saya nggak tahu di tesisnya apakah ditulis atau enggak. Kalau ditulis sih saran saya sih dihapus saja karena itu kan sudah dipaparkan pada teori kan. Oh, rumusnya Ya. MSc itu kayak gini gitu. Nggak Oh. perlu di ditampilkan lagi. Tapi tabelnya di tesis seperti ini. Oh, enggak, nanti saya perbaiki. Oh, ya, enggak seperti ini, Pak. Ini cuma apa presentasi aja. Oh, hanya presentasi Ya, saja. nah, Takutnya tabelnya yang di apa tesis. penjelasan di itunya di tesis itu Ya. seperti itu gitu. Sehingga kan atau malah nggak ada ya. Ya, itu yang saya submit itu kan memang masih banyak yang saya lengkapi kan. Tabel Ya, 4.3 ini kan. ya, betul. Belum belum lengkap ini. Ini sudah lengkap ini, Pak. Ya. Tinggal Ah, saya ah. Oke, submit aja. berarti kan nanti tinggal gimana caranya agar tabelnya itu tabelnya itu juga informatif, kemudian apa penjelasannya itu tuh eh, di sini kan 0,0 ya Pak. Sedangkan di apa di tesis yang sekarang saya lihat itu 0, jadi nanti di Hmm, juga di defaultkan juga mau pakai yang titik apa koma. Tapi biasanya sih umumnya itu pakainya 0 titik gitu, titik. bukan 0, gitu. Mm, di dalam prosesnya. Ya. Nah, ini saya nggak tahu karena tabel yang dimunculkan oleh Pak Lukman di presentasi itu tidak ada Hmm. di tesis. Iya, iya. Memang belum, Pak. Itu, Nah, jadi baru selesai kan beberapa hari, Pak. oke, Ini. di dalam prosesnya ya.
nanti nanti di 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 device lagi dan Iya. supaya jelas bagaimana. Kemudian di komparasi duty cycle-nya ini juga perlu ditunjukkan Pak, ketika Hmm. menggunakan GA itu jangan diberikan result dari rumus untuk duty cycle-nya saja, tapi Hmm. harusnya nilai GA-nya itu juga dimunculkan Hmm. dalam kolom sendiri, Pak, Iya, iya, iya. supaya orang tahu bahwa Iya, ini tuh yang jadi GA-nya mananya gitu. Jadi jangan dijadikan satu langsung rumus D iya. sama dengan FMP strip FI itu, tapi ada kolom D sendiri, bukan kolom D sendiri, ada kolom MV FMP. sendiri Iya. gitu, ada kolom VI-nya PE sendiri, sendiri. sehingga nanti baru ada Oh, kolom D-nya sendiri gitu. jadi lengkap Pak ya. Heeh, karena kan gini kan jadi kita nggak tahu yang dimaksud dengan Iya, genetik algoritmnya yang iya. walaupun Pak Ah, Lukman menjelaskan bahwa tadi kan if MP kan gitu. iya. Nah, inilah GN-nya yang dioptimalkan gitu. Tapi saran saya kira-kira Hmm. seperti itu Prof. Emma. Iya, iya. Terima kasih Pak Dani. Sama-sama Pak Lukman. Oke, terima kasih banyak arahannya Pak Dokter Dani. Ada 8 catatan ya. Naskah laporan perlu direorganisasi. Eh, Paparan-paparan yang masih bersifat teoritis itu yang di yang masih muncul di luar bab 2 perlu dipindah di bab 2. Kemudian latar belakang sebaiknya lebih ditonjolkan apa kaitannya penelitian Pak Lukman dengan setiap hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Perlu juga untuk lebih ditonjolkan hal baru apa yang ditawarkan Pak Lukman dari penelitian ini. Kemudian perlu dukungan kajian ilmiah sebagai argumentasi dalam menentukan setiap nilai yang dipilih dalam penelitian ini. Di antaranya terkait dengan jumlah layer yang digunakan, gitu ya. Iya, Berikutnya, perlu memperhatikan kualitas penyajian gambar. Jadi, hindari penyajian gambar yang merupakan hasil screenshot. iya, Kemudian, supaya penyajian hasil itu lebih informatif, maka di antaranya yang sekarang sedang tertayang ya, chart title itu seharusnya diberi judul chart title-nya apa gitu. Demikian juga terkait sumbu X itu mencerminkan apa, sumbu Y itu mencerminkan apa. Kemudian supaya tabel lebih informatif dan tidak salah tafsir, maka perlu diperhatikan model penulisannya. Ini kan ada kali gitu ya, simbol kali iya, yang iya, seharusnya plus gitu ya. iya. Demikian pula perlu konsistensi nanti Bapak cek ya, Bapak dari awal itu menggunakan tanda desimal itu dengan titik atau koma, nah itu perlu Hmm. dikonsisten. Kemudian eh, mungkin karena ini penyajiannya untuk lebih memperjelas pada saat presentasi. Nah, apabila rumus-rumus ini sebenarnya sudah termuat di bab 2, maka di luar bab 2 seharusnya jangan ditayangkan lagi gitu ya, supaya tidak terkesan menduplikasi materi gitu. Nah, Iya, kemudian supaya lebih informatif juga, dalam tabel itu perlu diadakan kolom-kolom tambahan diantaranya untuk mengetahui nilai GE-nya yang digunakan berapa dan lain sebagainya. iya, Ya, kalau saya perhatikan catatan sudah banyak di SHPT ya, jadi ini iya, iya. kan Pak Lukman energinya tidak terkuras Iya, sebesar iya, ketika terkuras iya, SHPT. iya. Oke, Iya. oke. Untuk berikutnya Pak Lukman akan saya tempatkan di waiting room ya Pak. Nanti saya undang untuk join kembali di room utama. Kami mungkin akan mendiskusikan terkait dengan jalannya ujian tesis Pak Lukman. Oke, oke. Ini Pak Lukman bisa Ini di stop share saya dulu. keluar dulu. Oke, sebentar ya Pak.